Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang modul fungsional. Bagian pertama yaitu manajemen produksi tanaman kelapa sawit. Yang pertama adalah pembibitan. Tujuan pembibitan adalah untuk menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi, yang harus tersedia sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tahap penanaman. Sistem pembibitan di kelapa sawit ada dua jenis, yaitu pertama single stage, satu tahapan, yang kedua double stage, dua tahapan. Titik kritis dalam penanaman kelapa sawit di lapangan yaitu satu, pancang dan jarak tanam, kedua, pengangkutan dan penyediaan bibit, ketiga, lubang tanam dan penanaman, keempat, penanaman LCC, dan yang kelima, pencatatan penanaman. Kemudian kita masuk ke penanaman legume cover crop atau LCC. Untuk diketahui bahwa penanaman legume cover crop ini untuk saat ini menjadi kewajiban penanaman di sebelum kita replanting atau penanaman baru, dikarenakan fungsi dari LCC ini sangat besar dan manfaatnya juga sangat besar. Yang pertama, keuntungan penanaman LCC yaitu satu, meningkatkan persediaan nitrogen dalam tanah. Yang kedua, mengurangi runoff atau pencucian hara. Yang ketiga, menekan pertumbuhan gulma. Kemudian yang keempat, menambahkan bahan organik pada tanah. Yang kelima, menjaga kelembaban tanah. Titik-titik kritis dalam perawatan tanaman belum menghasilkan. Yang pertama, sensus pokok. Yang kedua, penyisipan untuk pokok-pokok yang mati dan abnormal. Yang ketiga, pengamatan dan pertumbuhan tanaman. Yang keempat, kastrasi dan sanitasi untuk memacu pertumbuhan vegetatif tanaman. Yang selanjutnya yaitu pemupukan, dan yang terakhir adalah penyiapan fasilitas menjelang panen. Kemudian kita masuk ke support system yaitu manajemen air. Perkebunan yang dikelola dengan baik mempunyai efisiensi dan produktivitas tinggi. Air merupakan pembatas mikro atau makro dalam produksi tanaman perkebunan. Hubungan air dengan tanaman. Satu, komponen utama dalam sel tanaman. Air membentuk sekitar 70-90% dari volume sel tanaman. Air membantu menjaga kekakuan dan tekanan turgor dalam sel yang membuat tanaman tetap tegak dan tidak layu. Yang kedua, media transportasi nutrisi. Air melarutkan unsur hara atau nutrisi dari dalam tanah sehingga bisa diserap oleh akar. Air mengangkut nutrisi dari akar ke seluruh bagian tanaman termasuk daun dan buah. Yang ketiga, terlibat dalam proses fisiologis yaitu proses fotosintesis dan proses respirasi dan metabolisme enzimatis. Yang keempat, pengatur suhu tanaman. Saat air menguap melalui daun atau transpirasi, proses ini membantu mendinginkan suhu tanaman. Support system selanjutnya yaitu sistem manajemen mutu. Siklus PDCA sebagai dasar penerapan SMM. Penerapan SMM menggunakan pendekatan metodologi peningkatan terus-menerus PDCA atau Plan Do Check Action. Pendekatan PDCA dalam SMM akan memudahkan organisasi untuk menetapkan perencanaan, melaksanakan penerapan dan memelihara kebijakan mutu. Demikian pembahasan kita tentang modul fungsional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.